Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Tenang? Alhamdulillah. Utang lunas? Insyaallah. Ibu-ibu dengkul aman? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngaji lewat cahaya hati dan temanya luar biasa. Temanya ingin menggedor kesadaran kita yang lebih dalam tentang hakikat diri kita. Siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita di sini dan kemana kita setelah tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jawab agar insya Allah selesai dari kajian ini, mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba yang Allah cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah mengatakan, tidakkah manusia tahu bahwa dalam perjalanan umurnya, dalam perjalanan etape hidupnya, ada satu part, ada satu fase di mana manusia belum bisa disebut manusia. Lam yakun syai'an madhkura. Apa maksudnya? Ayat pertama ini hingga ayat kedua nanti ingin menunjukkan tentang hakikat manusia, bahwa sebenarnya kita tidak ada. Halo, assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Alhamdulillah. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Ayat tadi mengatakan kita ini dulunya pernah ada pada satu fase di mana kita tidak bisa disebut manusia, tidak bisa disebut makhluk, tidak bisa disebut hidup. Lam yakun syai'an madhkura, karena tidak ada. Tidak ada. Sekarang pertanyaannya, setelah hari ini dan kita ada, kita masih ada enggak? Masih tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tidak ada. Lalu ini siapa? Kita hanyalah makhluk yang hakikatnya tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hidup, yang terlihat, yang mendengar, yang bisa disentuh-sentuh ini pun hakikatnya tidak ada. Apa kata Siduna Ibnu Abbas? Innama antal ayyam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah kumpulan detik demi detik. Jika berlalu satu detik dalam dirimu, maka hilang sebagian dalam dirimu. Maksudnya adalah dia ingin menggambarkan sebenarnya hakikat diri kita ini cuma sedetik. Sedetik. Sedetik ada, sedetik hilang. Sedetik ada, sedetik hilang. Itulah simbol dari nafas. Begitu buang, itu udah gak ada. Narik lagi. Ada lagi, buang, udah gak ada. Jadi umur kita cuma sedetik itu.
nggak ada diadain lagi, nggak ada diadain lagi, nggak ada diadain lagi. Betapa sebenarnya kita ini aghyar, kita ini nihil, kita ini waham, kita ini tidak ada. Tidak ada. Siapa yang maha ada? Siapa yang maha ada? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Makanya fitrah manusia, coba lihat. Manusia ketika dia berada di zona tidak nyaman, dia akan mencari sandaran yang kuat. Itu manusia. Kenapa begitu? Karena dia tahu dia tidak ada. Orang begitu naik pesawat critical 11 turbulensi, begitu mau take off atau di atas pesawat tidak stabil, apa yang dia sebut? Allah, Allah, Allah. Mungkin agamanya beda, tapi mesti yang dia sebut, yang dia anggap kuat di luar dirinya. Karena fitrahnya ya, adalah sebenarnya dia makhluk yang lemah. Nah, lalu tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Al-Quran paling tidak mengatakan ada 2 poin. Al-maqsad al-a'la. Ada 2 esensi yang besar kenapa kita diciptakan. 1, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan kita dan tujuannya adalah agar kita menjadi khalifah. Halo, Assalamualaikum. Apa itu khalifah? Khalifah secara sederhana maknanya adalah qaiman billah bisifatihi wa asma'ihi, yaitu menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi ini berdasarkan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Allah misalnya punya nama, coba lihat di kubah Masjid Nurul Islam. Ini asma Allah, ada nama-nama Allah. Allah punya nama Al-Hakam, yang maha bijaksana. Sebagai khalifah kita mesti mengaplikasikan nama Allah Al-Hakam. Allah maha Al-Hafidh, yang maha menjaga. Sebagai khalifahnya Allah, kita mesti ngeaplikasiin nama Allah Al-Hafidh, yang maha menjaga. Apa bentuk ini? Jaga alam ini, jangan gundulin hutan sembarangan, akhirnya banjir, berarti tidak menjadi khalifah. Begitu manusia mencabuli alam ini, menggerayangi hutannya, menggunduli potensi alamnya yang sudah Allah ciptakan, maka dia keluar dari fitrahnya sebagai khalifah. Itu makna khalifah. Ya. Allah punya nama Ar-Rahman, artinya kita mesti mengaplikasikan nama Allah Ar-Rahman, berbuat baik sama orang, mencintai orang. Allah punya nama Al-Muqsit, yang maha adil, berarti seorang hakim, seorang jaksa yang adil memutuskan satu perkara, dia khalifah Allah. Karena dia mengaplikasikan nama Allah Al-Muqsit. Halo, Assalamualaikum. Paham gak sampai sini ibu-ibu? Bu, Pak. Kalah bapak-bapak. Pak. Wah, udah ngopi belum? Jadi fungsi kita yang pertama di bumi khalifatullah fil ard, yaitu apa? Mengurusi bumi ini berdasarkan apa yang Allah inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan kita diciptakan di bumi ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Beribadah kepadaku. Menarik, ayat yang kita kaji hari ini namanya surah Al-Insan. Dan ayat yang saya kutip terakhir juga menyepil satu kata, yaitu Al-Insan. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Apa makna insan? Insan apa artinya? Manusia. Tetapi ada tafsirannya begini. Kalau Al-Quran menyebut kata insan, itu maknanya manusia itu makhluk ambivalen. Artinya dia punya potensi baik dan punya potensi buruk.
Dari kata ini ada makna positif yang muncul yaitu al-istinas billah. Kenapa insan disebut insan? Karena dia istinas. Dia nyaman bersama Allah, dia tenang bersama Allah, dia nyaman bersama fitrahnya, dia suka bersama orang-orang baik. Itu makna positif dari kata insan. Tetapi dari kata ini juga muncul istilah yang negatif. Apa itu? Nisyan anil uhud wal mawathiq. Dia adalah makhluk yang paling pelupa tentang hakikat dirinya. Dia lupa tugasnya sebagai khalifah. Dia lupa menaati janjinya kepada Allah. Dia lupa mengurusi bumi ini. Dia lupa berbuat baik. Itulah makna insan. Jadi kita makhluk yang Allah ciptakan bisa baik, bisa buruk. Dengan kita ngaji, dengan kita ta'lim, mudah-mudahan kita bisa menjadi insan sejati. Manusia yang istiqnas billah, nyaman bersama kebaikan, tetapi di saat yang sama tidak melupakan hakikat diri kita sebagai khalifatullah fil ard dan sebagai hamba yang di bumi ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, lemes banget jawabnya. Paham nggak yang disampaikan sama Ustadz tadi ya? Insya Allah bicara tentang hakikat kita sebagai manusia diciptakan kenapa ya, tadi udah jelaskan bahwa Allah dalam Al-Quran menyebutkan manusia tugasnya sebagai khalifah, yang kedua diciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Tadi penjabarannya juga udah jelas sekali. Mungkin ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Wah ya, mana tadi? Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suraya, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan rasa diremehkan dengan orang lain? Karena saya merasa selama ini direndahkan oleh teman-teman karena tidak sehebat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaannya bagus nih. Bagaimana kalau kita diremehkan oleh orang lain? Kalau kita mengenal hakikat diri kita seperti judul hari ini, mengenal fungsi kita di sini, di dunia ini, kita akan bisa menjawabnya. Tadi kita bahas dari sisi ayat hal ata 'alal insan. Tahukah manusia dia pernah pada satu fase di mana lam yakun syai'an madzkura, dia sebenarnya tidak ada. Bukan hanya dulu, sampai sekarang sebenarnya kita nggak ada. Itu sebabnya ketika orang azan manggil dari Masjid Nurul, hayya 'alas shalah, ayo salat, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya yang sholat, yang buat ngegerakin kita punya kaki, yang nguasain tubuh kita untuk bisa takbir, kalau bukan karena izin Allah kita nggak bisa sholat. Kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ayo jadi orang yang menang, mengalahkan nafsu, jadi orang baik. Kita juga ngomong la haula wala quwata illa billah. Emang Allah semuanya. Nah, orang kalau sadar kalau dia tidak ada, diremehkan orang, dia tidak akan baper. Dan dia tidak akan pusing. Karena dia tahu sebenarnya sebelum dia diremehkan orang lain, sejak awal dia sudah sadar bahwa sebenarnya dia tidak ada dan sudah memang remeh dari sebelumnya. Nah, orang kalau paham ini, ya dia nggak gampang jadi generasi strawberry. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit pengen healing, dikit-dikit puyeng, dikit-dikit enggak. Memang sejak awal kita nggak ada dan sejak awal kita makhluk yang remeh. Dan ketika kita diremehkan oleh orang lain, kita tidak perlu sedih. Justru kita sedih. Kenapa yang ngeremehin kita belum sadar-sadar kalau dia juga remeh? Halo, Assalamualaikum. Beda ya cara pandangnya ya. Kalau Anda pergi ke spesialis, dia akan bilang, oh kalau Anda diremehkan orang, Anda harus punya counter attack, Anda harus punya cara bagaimana mengcounter diri supaya Anda harus tidak boleh insecure, dan kepanjangan teorinya. Ya. Diringkes sama agama sejak awal bahwa kita memang tidak ada. Begitu kita diremehkan oleh orang lain, memang sejak awal kita makhluk yang remeh.
Dan agama mengatakan betapapun orang memberi mudarat kepada kita, tidak akan memberi manfaat kepada kita kalau takdirnya bukan mudarat hari ini. Artinya omongan orang tidak memberi efek kepada kita. Dia bilang kita orang yang begini, apakah ngefek? Enggak ngefek. Jadi soal bagaimana kita menyikapi omongan orang. Kita nggak bisa rem mulut orang, tapi kita bisa mengkontrol perasaan kita. Begitu kira-kira. Baik, alhamdulillah. Ustadz, jadi ada satu pertanyaan tuh. Pada saat Ustadz sempat nyinggung ya bahwa seruan dari azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kan? Terus kita menyambut dengan la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu kita sholat ya karena Allah gerakkan. Nah, pertanyaannya, jadi kalau orang yang nggak sholat itu emang nggak digerakin sama Allah. Jadi itu udah takdirnya dia. Tapi nanti jawabnya, supaya nggak salah ini nih, supaya nggak salah. Nanti dijelaskan. Saya udah greget banget nih. Pengen jawab. Udah anget ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khulqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati penceramah kita tadi, Ustadz Adhari Nasution, host kita yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat, Ustadz David, dan semua Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, dan ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan tebal kantongnya. Heran ya, kalau tebal kantong itu aminnya pasti paling besar. Tadi guru kita sudah menjelaskan dari tafsir ayat pertama, ayat kedua, tentang bagaimana manusia itu diciptakan dan untuk apa diciptakan. Saya hanya sedikit menambahkan dari ayat ketiga dan ayat keempat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ini ciptain kita, Bu. Allah ciptakan kita. Lantas, apakah Allah lalaikan begitu saja? Ini manusia sudah diciptakan, Ustaz David misal, udah diciptain. Terus Allah diamin begitu saja? Tidak. Apa ayat selanjutnya dikatakan? Inna hadainahus sabil.
imma syakiran wa imma kafura. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak diamin begitu saja. Inna hadainahu sabil, aku berikan jalan. Ketika kita sudah diciptakan, aku berikan petunjuk nih, manusia mau kemana sih? Ada jalan yang diberikan oleh Allah, makanya kita ada agama. Ada nabi, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi illa liyuta, kecuali untuk ditaati. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Allah Adam sampai di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah pengen baik selalu sama kita. Ya cuma namanya manusia, sudah ada petunjuk yang bagus dari Allah. Inna hadainahu sabil, sudah aku berikan petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia imma syakiran wa imma kafura. Namanya manusia, ada yang mau, ada juga yang nolak. Ada yang bersyukur, berterima kasih dengan jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Adam, tidak mau mengikuti sampai sekarang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ini sudah ada jalannya, di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan semuanya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan Al-Quran sebagai petunjuk sabil, jalan buat manusia supaya menjadi baik itu. Makanya Allah awali alif lam mim dzalikal Kitabu. Dzalikal kitab. Kenapa juga Allah pakai dzalika bukan hada? Mungkin bisa aja kalau dalam bahasa Arab dzalika itu kitab. Kalau hada ini kitab, itu sana, ini sini. Kenapa Allah katakan dzalikal kitab? Ulama tafsir itu mengatakan kenapa Allah Subhanahu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala pakai dzalikal kitab, itu kitab, bukan ini kitab, pakai itu kitab. Itu menunjukkan ketinggian, petunjuk, hebat, kemuliaan. Jadi bagi orang yang bersyukur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma kafuro, ini yang masalahnya. Bagi yang tidak mau mengikuti jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat keempat kalau tidak salah, betul ya? Inna a'tatna lil kafirina salasila. Maka aku persiapkan bagi orang yang enggak mau nih. Bu, mau enggak ikut? Kemana? Mau aja. Pak, mau nggak ikut? Dia ragu jawabnya. Inna a'tatna lil kafirina salasila. Artinya kalau orang tidak mau ikut ya sudah. Bukan, Allah itu nggak mau mengadab orang itu. Allah nggak mau salasila. Dipersiapkan bagi orang yang nggak mau ikut rantai-rantai dari api neraka. Allah nggak mau itu, cuman manusianya yang menyeburkan diri. Allah nggak mau ngikat dengan rantai tersebut yang nggak mau ikut, tapi ya mereka sendiri yang ingin diikat seakan-akan seperti itu. Wa aghlala wa sa'ira, rantai, belenggu dan api sa'ir, neraka sa'ir. Api yang begitu panas, api yang begitu pedih. Untuk siapa api tersebut? Untuk siapa rantai tersebut? Untuk siapa belenggu tersebut? Untuk kafura, untuk orang-orang yang tidak mau beriman, yang nggak mau ngikutin. Allah udah ciptakan kita nih, kita bersyukur. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih dunia beserta isinya, Masya Allah, ada lengkap semuanya. Ada pemikiran-pemikiran khair wa syar, ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung kita, manusia yang berakal, manusia yang cerdas, manusia yang beriman. Harusnya apa? Syakiran. Harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kafur, yang tidak mau ngikutin, makanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan rantai-rantai dan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa gunanya kita? Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Azhari, untuk ibadah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, dijelasin lagi ya bahwa ya orang-orang yang dikasih jalan pilihan ya, mau jadi orang yang melakukan amal baik ya, atau orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Nah, saya mau nanya sebenarnya sama Habib, tapi nanti Habib boleh jawab ya. Definisi kafir di sini apa sih? Kafuro ini apa sih? Tapi nanti Habib jawabnya. Nanti aja. PR ada 2 nih buat guru kita ya. Yang pertama tadi, nah yang kedua sama Habib saya tanya, kafuro di sini nih apa maksudnya? Definisinya apa? Supaya kita bisa paham memaknai ayat ini. Baik. Jangan kemana-mana, kita akan berbagi keberkahan dulu ya, bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saatnya nih kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, insya Allah yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong, mau nggak hadiahnya? Kurang jelas nih, mau nggak hadiahnya? Oke, tunggu ya, yang bisa jawab nanti tunjuk tangan. Pertanyaannya, jeng ya. Pertanyaannya, apa tema yang dibahas hari ini? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Yang lain nggak bisa? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Pak masih hidup? Siapa yang bisa jawab? Silahkan Ibu maju ke depan. Ya, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Silahkan perkenalkan dirinya, nama siapa? Nama saya Dias Widiastrini Pamungkas dari Majelis Taklim Ummahat Masjid Nurul Islam. Masya Allah. Silahkan jawabannya apa Ibu? Jawabannya, tema kita untuk pagi ini, kenapa Allah ciptakan kita, buat apa kita ada di dunia ini? Waduh, Bu, kira-kira jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Masya Allah, jawabannya betul. Ibu dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tentunya dipotong pajak. Nyesel yang lain gak jawab. Selamat ya buat Ibu, jangan lupa ingat dipotong pajak. Baik, masih semangat semuanya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap kita di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Allah ciptakan kita dan buat apa kita ada di dunia ini? Ini adalah tema besar dalam Cahaya Hati Indonesia kali ini. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita disiarkan
secara delay ya dari Masjid Nurul Islam ya, dan buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang menyaksikan ini, yuk kita coba kaji ya dari surah Al-Insan. Tadi ayat 1, 2, 3, 4 sudah dibahas. Kita akan lanjutkan ayat kelimanya bersama dengan Ustadz kita Kiai Haji Dr. Azhari Nasution. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz David. Kita lanjutkan. Saya sekarang di segmen ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin kembali mereview apa pesan-pesan ayat dari surah Al-Insan ini. Di ayat yang pertama kan Allah sedang berbicara tentang bahwa sebenarnya hakikat diri kita ini tidak ada. Tadi kita belajar itu. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang kami akan menguji manusia. Di hidup ini Allah akan menguji kita. Oke? Nah, apa bentuk ujian itu? Disambung di ayat yang ketiga, inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Allah memberikan dua pilihan. Ada jalan orang yang bersyukur, ada jalan orang yang kufur. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang belok. Ada jalan orang yang baik, ada jalan orang yang buruk. Nah, pilihan-pilihan ini adalah ujian buat kita. Kita jadi orang baik, apa jadi orang kagak baik? Kita jujur atau bohong? Kita jadi orang yang taat atau orang maksiat? Itu sabil, itu ujian. Kita mau pilih jalan yang mana? Lalu kemudian yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima. Apa kata Allah? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang bertakwa nanti di surga mereka akan diberikan minuman yang luar biasa. Lalu aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Air itu mengalir dari sungai yang ada di surga dan khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka diberikan karena mereka taat kepada Allah. Mereka menepati janji mereka kepada Allah dan seterusnya. Nah sekarang apa munasabah ayat ini? Apa hubungan ayat pertama dengan ayat 5, 6, 7. Lihat, ayat yang kedua bilang bahwa kita diciptakan di bumi ini salah satunya diuji oleh Allah. Memilih jalan taat atau maksiat. Tiba-tiba di ayat kelima, 6, 7 Allah cerita tentang pahala, tentang balasan. Apa point of view-nya? Apa kesimpulannya? Menunjukkan orang akan mendapatkan reward di surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mampu melewati ujian selama hidupnya di dunia. Apa kesimpulan berlapisnya? Kesimpulan berlapisnya adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kudu siap diuji. Harus sabar diuji. Bahkan Al-Imam Ar-Rifai mengatakan, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang kalau kepengen Allah harus siap-siap diuji. Halo, Assalamualaikum. Kepengen Allah tuh maksudnya kepengen sorga, kepengen balasan. Itu kepengen Allah maksudnya, Bu. Orang kalau ingin Allah, maka dia mesti siap diuji. Nah kita kadang-kadang suka berkesimpulan terbalik. Habis sholat, habis puasa, habis beramal, habis berbuat soleh. Seolah-olah Allah kagak boleh nguji kita. Begitu dikasih ujian, kita ngambek. Ya Allah, percuma saya tahajud. Percuma saya bangun malam. Percuma saya baca sholawat sampai 1000. Ngapa hidup saya sial banget. Tuh. Betul gak Bu Haji? Ini yang ketawa kayaknya pengalaman semua nih ngambek sama Allah. Kita lupa algoritma ujian itu ada di tangan Allah. Terserah Allah. Allah mau kasih ke siapa? Mau kasih ke orang soleh, ke orang salah, terserah Allah. Itulah makna bala. Al-ibtila maknanya ujian.
Itulah beda ujian dengan musibah. Apa kata pakar bahasa Al-Quran? Kalau bala, al-ibtila, ujian dalam konteks bala, Allah memberinya kepada yang soleh dan yang tidak soleh. Lebih-lebih bala itu diberi oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Liyabluwani ashkuru am akfur. Kata siapa tuh? Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang kaya, karyawannya banyak, hartanya melimpah. Diberi aset dunia yang luar biasa. Begitu dapat nikmat yang luar biasa, apa testimoni Nabi Sulaiman dalam Quran? Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan sedang menguji aku. Kira-kira aku ini jadi hamba yang bersyukur atau kufur gara-gara nikmat ini. Coba lihat. Berarti bala itu tidak hanya kepada orang yang tidak soleh, tapi justru kepada yang soleh. Nabi dikasih bala. Hanya karena bala itu bahasa Arab yang dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, seolah-olah kalau ngomong bala itu mesti untuk orang yang tidak soleh. Tolak bala, bala bencana. Itu kayaknya orang yang kena bala salah aja bawaannya. Ini mesti dikasih bala sama Allah. Salah. No. Justru bala itu tanda bahwa Allah ingin naikin level kita. Halo, Assalamualaikum. Dan bala itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Sakit, bala. Sehat, bala. Pasangan setia, bala, Bu. Punya bini jelek, punya bini cantik. Jadi bala itu bisa yang enak, bisa yang gak enak. Contohnya Nabi Sulaiman tadi. Dikasih nikmat yang banyak, apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah sedang mengujiku dengan kekayaan ini. Kekayaan kan enak, tapi ujian. Dengan kekayaan makin dekat sama Allah atau tidak? Ya. Tapi bala juga sesuatu yang tidak enak juga. Ya. Ya. Nah kalau musibah, coba lihat, perhatikan kata-katanya. Kalau musibah, itu kata pakar bahasa Al-Quran, musibah maknanya secara bahasa adalah ar-ramyah, lemparan, pecutan. Jadi Allah memberi musibah itu karena fabima kasabat aidikum, karena kesalahan manusia. Lihat, kalau bala enggak mesti. Ada orang salah tidak salah terserah Allah mau kasih bala, mau dinaikin ujiannya. Tapi kalau musibah pasti karena kesalahan dia. Human error itu musibah. Halo, Assalamualaikum. Masalahnya ini yang terjadi sama hidup kita, bala apa musibah? Kita seolah-olah mengartikan bala itu lebih musibah dari musibah. Tidak, yang bahaya itu musibah. Kalau bala kita pengen naik level. Dan justru kata para ulama, jika orang menginginkan Allah, ingin dekat sama Allah, maka dia mesti siap dapat bala. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat balanya? Apa jawaban Nabi? Al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Yang paling berat dapat bala adalah para nabi. Habis itu orang soleh setelah nabi. Setelah itu mereka yang soleh setelah orang soleh setelah nabi. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Halo, Bu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjalani hidup ya, insya Allah dengan niat yang lebih tulus. Ujian-ujian yang datang kepada kita tidak keluar dari kemampuan kita, dan kita menyikapinya dengan husnudzan, dan mudah-mudahan makin naik level di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Bu, Pak, alhamdulillah ya, kita dapat ilmu hari ini dari surah Al-Insan. Kita belajar lagi bahwa kalau kita udah rajin ibadah ya, dapat kesulitan menurut kita, bisa jadi itu adalah ujian sebenarnya Allah kasih buat naikin keimanan kita. Betul apa betul? Makanya jangan nyerah, apalagi sampai nyalahin Allah ya, tadi kata Ustadz. Baik, silakan siapa yang mau nanya, angkat tangannya silakan. Wow, semangat, silakan. Tadi mana Ibu ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Darmawati dari Majelis Taklim Ummahat Masjid Nurul Islam Barum Kemang Ivi Jatirasa Jati Asih Kota Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz terkait tentang ujian yang Ustadz sampaikan tadi. Saya ingin bertanya, mengapa semakin dekat kita dengan Allah, mengapa ujian yang kita terima itu semakin berat, semakin banyak? Bukankah harusnya semakin ringan atau makin sedikit? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin saya pertebal lagi ya. Ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini mungkin banyak juga dirasakan baik pemirsa ada di rumah ya. Nggak sedikit juga orang-orang yang mu'alaf ya. Begitu dia pindah ke agama Islam, secara keimanannya dia kuat. Tapi secara finansial diuji gitu Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz untuk menghadapi ini supaya kita bisa mantap secara akidah dan yakin bahwa ini bentuknya apa sih gitu ya dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Silakan Ustadz Fadl. Iya, bagus. Ini yang pertama, apakah Tuhan adil? Dia menguji orang yang soleh. Bukankah lebih adil mestinya Tuhan hanya menguji orang yang ahli maksiat? Jika Tuhan menguji orang yang sudah taat, kayaknya Tuhan gak adil. Jawabannya adalah mempertanyakan keadilan Tuhan adalah orang yang paling tidak adil. Jadi Tuhan pasti adil, itu dulu satu. Yang kedua, logikanya adalah logika orang diuji mesti naik kelas. Bagaimana mungkin orang bisa naik kelas kalau tidak lewat ujian? Begitu orang diuji dia pengen naik kelas. Orang yang sudah beriman, yang soleh wajib diuji. Dan dia menerima ujian itu karena dia faham bahwa hakikat ujian adalah naik kelas. Yang maksiat udah kagak perlu diuji, udah nyungsep. Maka Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi? Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til imana illa man yuhib. Tuhan memberikan materi, harta, kekuasaan, power kepada yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Artinya kepada yang ahli maksiat dan kepada yang maksiat. Tetapi Tuhan hanya memberi iman kepada yang apa? Kepada yang dia cintai. Artinya kalau ada ngelihat orang yang hartanya kok banyak, jabatannya naik mulu tapi nggak pernah sholat, ya memang Nabi udah bilang itu bukan jadi standar ukuran. Ya. Jadi begitu ya Bu ya, bahwa justru orang semakin dekat sama Allah, dia semakin diuji. Dan jika dia kenal dengan Allah, dia paham bahwa ujian ini sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan levelnya sebagai orang baik. Apa yang dirasakan setelah dia berhasil melalui ujian itu? Artinya kan pada saat diuji kan mau tahu keimanan kita kan sudah sampai di mana. Yang untung kan kita sebenarnya, kita yang tahu. Tapi apa balasannya bagi orang-orang yang lolos akan ujian ini? Tapi nanti Ustadz jawabannya simpen lagi ya. Ada 2 PR Ustadz tadi ya Ustadz ya. Baik, jangan kemana. Yang mau tahu pertanyaan-pertanyaan saya jawabannya apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kembali sedikit kita meneruskan dari surah Al-Insan, sifat yang diberikan atau jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang, di antaranya tadi syurga yang dikasih tahu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya surah ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Orang di antara sifat nih Bu, di antara sifat ya, nanti saya tanya harus jawabnya jujur ya. Sebab kalau enggak jujur angus nanti. Bu, Pak. Wa yut'imu ta'ama 'ala hubbihi. Di antara ulama tafsir itu menafsirkan ayat ini, orang-orang yang memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mau berbagi. Berbagi ala hubbihi, yang mereka sukai dibagi. Bu, jujur ya. Ibu punya baju. Bapak, gak usah Bapak. Punya baju, ada baju baru, ada baju lama. Yang mana yang ibu sukai? Yang baru atau yang lama? Baru. Yang baru atau yang lama? Yang dikasihkan orang yang baru atau yang lama? Berarti yang nggak disukai dikasih orang. Kan begitu. Tapi sebenarnya kalau yang tingkatan tinggi, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi, makanan yang dia suka itu dia bagikan juga. Bukan makanan yang sudah nggak disukai lagi, bukan makanan yang murah, makanan yang ia sukai. Dibagikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang yang kurang mampu. Yatiman, kepada anak-anak ya. Wa asira, kepada tawanan. Kok ibu bisa pikir, kok bisa tawanan? Ada ceritanya. Kan di zaman peperangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ada tawanan-tawanan orang musyrikin, orang yang memerangi Nabi, mereka yang kalah dalam peperangan, kan asyira, ditawan. Lihat tuh sahabat Nabi, Bu, lihat ajaran kita punya Nabi baginda Nabi besar Muhammad, sahabat lagi makan, tawanan belum makan, makanan itu-itunya yang ia sukai disedekahkan buat tawanan. Tawanan itu non Islam. Tawanan-tawanan itu belum masuk Islam. Sahabat-sahabat juga lagi perang butuh makan. Makanan itu walaupun mungkin satu kurma cuman itu-itunya doang, disukai atau tidak? Disukai, cuman itu doang menganjil. Tapi mereka lihat tawanan itu walaupun musyrikin belum makan, mereka kasihin. Allah. Itu hebatnya akhlak, adab yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Makanya sampai dikatakan wa yut'imu ta'am 'ala hubbihi, yang ia sukai ia berikan. Kepada siapa yang dia sukai? Kepada orang miskin, kepada orang anak-anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan orang-orang musyrikin itu diberikan sedekah oleh sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mencontoh daripada Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nggak pengen apa-apa. Ngasih itu tuh nggak pengen apa-apa, ikhlas aja ngasihnya. Makanya ayat selanjutnya apa dikatakan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Lihat, nggak pengen apa-apa. Innama nut'imukum, nih kami kasih kalian ini liwajhillah. Kami ini memberikan ini untuk karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen keridhaan Allah, pengen kasih sayang Allah. Bu. Ini enggak ngasih pengen dilihat orang, ngasih pengen dipuji orang. Saya mau tanya nih, yang jawab pertanyaan saya dapat hadiah umroh. Amin. Brosurnya.
Brosurnya dulu deh Ustaz ya. Brosur Iya, dulu. penting tahu tanggal lah. Yang mau berangkat bayar. Ya. Kita kadang-kadang ngasih. Ini maaf, Masya Allah. Ini ngasih sejadah. Ngasih sejadah masjid. Itu diumumin setiap Jumat. Buat apa seperti itu? Kita nyumbang masjid, oh jangan, nama saya jangan disebut, tapi alamat lengkap. Nomor telepon, udah. Kita ngasih, nggak perlu orang tahu. Yang kasih kita pahala manusia atau Allah? Pak, turu. Angel. Jadi yang ngasih kita pahala ini manusia atau Allah? Yang kasih kita nikmat manusia atau Allah? Apa pedulinya dengan pujian manusia? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau dipuji orang nangis atau dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pujian mereka tuh jadi doa. Takutnya apa, pahala kita nih habis. Ya Allah, kita udah capek, cari uangnya capek, ikhtiarnya capek, terus kita sedekah. Waktu sedekah pahalanya enggak ada. Kenapa? Karena sedekahnya bukan karena Allah. Jadi innama nut'imukum, lihat dikatakan. Ini kami beri kalian ini enggak ngarepin apa-apa, enggak ngarepin kalian masuk Islam, enggak, pokoknya nut'imukum kami kasih liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syakura. Enggak pengen ada kalimat terima kasih, enggak pengen supaya kalian tuh jadi baik, enggak, pokoknya ngasih karena Allah, karena ini orang butuh, miskin, kelaparan, kayak sekarang lagi banjir, udah kasih. Yang kita mampu kasih. Dosa ngomongin orang mau apa namanya? Itulah. Iya. Mau pamer, mau flexing. Streaming apa namanya itu? Apa? Flexing. Oh ya, itu ya. Ya itulah. Artinya nggak usah pikirin, udah alhamdulillah ada orang mau, mulut kita yang nggak bantu diem, udah gitu aja. Jadi nggak usah mikirin orang ini. Kadang-kadang masya Allah orang beli kulkas kita yang beku, nggak ada manfaatnya. Liwajhillah, yang kita harapkan, ingat yang kita tanamkan apa? Liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi karena Allah, kita berbagi karena Allah, kita nyumbang karena Allah. Itu yang gak usah ngarepin, itu orang saya kasih bismillah juga kagak, atau bersyukur atau terima kasih juga enggak, Senyum juga enggak. Udah kita ngasih dia buat senyuman dia atau ridhonya Allah, atau senyuman dia nanti dibalas sama Allah. Yang penting kita mendapatkan ridho. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih banyak, Bu. Sering banget nggak sih kadangkala kalau kita udah nolong orang, ya kadangkala sedikit aja ada perasaan suatu saat kalau kita susah dia bakal nolongin kita. Betul apa betul? Tapi berapa banyak yang udah kita tolong malah nggak pernah nolongin kita. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baik, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Siapa? Silakan. Ya, Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri, perwakilan dari Majelis Taklim Al Barokah, Komplek AL, Kemang Ivigraha, Kelurahan Jatirasa, Jati Asih, Bekasi. Oh, lengkap ini. Terus, Bu. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana kita membantu orang yang membutuhkan tapi tidak merasa sombong? Karena saat ini kalau biasanya apa yang disampaikan tadi, kalau sudah membantu itu merasa sombong, merasa pengen dipuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu. Ada obat daripada Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Imam Ghazali mengatakan ketika kita nyumbang, sebenarnya bisa dua tuh, Ibu. Ada orang yang pelit sebenarnya. Saya kalau nyumbang masih sombong, nanti aja. Itu pelit sebenarnya. Paham ya? Ada kan begitu, oh saya nggak mau nyumbang, lu kenapa? Takut sombong, takut teriak. Lu pelit.
Sebenarnya kalau kita masih kira-kira nih, Imam Ghazali bilang nih, kita nih mau nyumbang, masih ada sifat sombong. Pertanyaannya saya balik, terus nyumbang atau berhenti? Ini ono orangnya. Iya, ini orang Jawa kan banyak. Orang Jawa. Wah, ngel juga ini. Kita punya sifat sombong nih, saya mau nyumbang. Tapi saya punya sifat sombong masih. Saya kalau nyumbang sombong. Kira-kira terus tetap nyumbang atau berhenti? Terus nyumbang atau berhenti? Ya bukan berarti kita masih punya sifat sombong terus sumbangan kita stop. Salah. Teruskan. Insya Allah kalau kita teruskan dari itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hidayah taufik, hilang kita punya kesombongan. Atau ada orang yang pelit nih, kita nyumbang depan dia, nih David saya nyumbang ya 100 juta nih buat masjid nih, Nurul apa nih? Islam. Nah nih 100 juta nih saya sumbang. Tapi ingat niatnya bukan sombong, niatnya untuk ngajarin karena Davidnya pelit, gak pernah nyumbang. Boleh aja. Iya. Contoh. Iya. Jangan marah. Nggak marah. Iya. Terus aja Bib, nggak apa-apa. Itu diajarkan, tapi yang penting niat kita nggak sombong. Kalau niat kita memang betul-betul sombong, nah itu berbahaya. Itu buat ngajarin orang yang pelit. Iya. Jadi kita nyumbang saja, mau perasaan kita apapun nyumbang. Tapi terus belajar untuk menghilangkan perasaan tersebut. Oh ini uang Allah, rezeki yang kita dapat dari Allah, kerjaan ini diberikan oleh Allah. Makanya seorang imam itu dalam kitab salaf, seorang itu salah mengatakan rezeki yang saya dapat dari ikhtiar saya. Iya. Nggak ada. Ikhtiar itu sababan, lil kasab. Artinya sababan untuk mendapatkan sebab dari kerjaan kita tersebut. Tapi yang berikan kerjaan siapa? Allah. Yang berikan kita jalan ikhtiar itu siapa? Allah. Jadi rezeki yang kita dapat dari siapa? Allah. Dari Allah. Maka kita berikan di jalan Allah. Nah, maka untuk sedikit demi sedikit itu menghilangkan kesombongan. Karena sombong itu betul-betul tidak ada manfaatnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, Bu. Seperti tadi disampaikan ya oleh Bula Azhari Nasution, tadi dikatakan dari awal bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada ya. Kita ini nggak ada, semuanya itu terjadi atas izin Allah ya. Semua terjadi atas izin. Bahkan rezeki yang kita terima juga dari Allah. Bisa jadi yang kita dapatkan ini sebenarnya cuma numpang lewat buat kita bantu saudara kita ya. Kalau ada orang bantu, minta tolong, hati kita digerakkan, serahkan ya. Karena apa? Karena bisa jadi malamnya saudara kita yang meminta bantuan pada kita doa sama Allah, ya Allah minta pertolongan, dan pertolongannya itu ternyata dari kita. Jadi bukan kitanya tapi dari Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan minta Habib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya tentang ya di ayat tadi di surah Al-Anbiya ya, kafuro itu siapa? Ya apa definisinya seperti apa? Dan juga nanti pertanyaan kepada Buya Azaria, tadi juga pertanyaan saya cukup banyak ya tentang takdir Allah buat orang yang malas ibadah, apakah itu bagian dari takdir? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Segmen terakhir ini kita akan coba dengar jawaban dari guru-guru kita ya, berdasarkan pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah kalau ada orang yang sampai sekarang males ibadah, yang nggak mau berbuat baik, apakah itu memang sudah ketentuan dari Allah atau takdir dari Allah? Kedua, buat orang-orang yang dapat ujian ya,
Kalau dia berhasil melewati ujiannya, terus apa keuntungannya buat dia dan apa yang dia rasakan ya? Apa manfaatnya buat orang-orang yang lulus dari ujian? Dan yang terakhir kepada Habib, tadi pertanyaan saya belum dijawab juga ya, yaitu kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur di sini di dalam ayat dari surah An-Anbiya? Baik, silakan mungkin yang pertama, silakan Habib Fadol. Baik, kufur ini asal kalimatnya kafara. Artinya itu kalau secara istilah atau umum secara lugatan itu artinya menutup, menyembunyikan, banyak ada terhalang. Itu artinya kafar. Tapi secara istilahan definisi daripada kafir atau kufur itu artinya orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, maka orang seperti itu dihukumkan kafir secara istilahan. Tapi juga ada orang disebut kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ini tidak harus juga dia kafir, tapi termasuk fasik. Seperti kufur nikmat. Jadi kalimat kufur orang yang terhalang daripada nikmat. Misalnya kufur nikmat itu gimana, Bib? Ya misalnya punya suami nih, alhamdulillah nih kita ada walaupun suami kita pendek, hitam, misalnya gitu Sebutin kan. lagi. Ya. Misal kumel ya. gitu kan. Dibanding-bandingin sama suami tetangga itu nggak boleh kufur nikmat. Ibu kan lihat suami ibu alhamdulillah selalu istighfar, itu kan nikmat. Lihat suami lewat astagfirullahaladzim, suami lewat astagfirullahaladzim, itu kan arti beristighfar. Ya. Nah itu apa yang ada kita syukurin, nggak usah mensyukuri orang yang lain. Apakah misalnya Bib, misalnya udah dapat rezeki banyak, dia selalu bilang ini usaha gue nih, gue yang kerja keras, apa itu termasuk juga? Ya kufur nikmat tadi yang saya katakan, jangan pernah mengatakan kufur itu Ustadz Azhari lah, kan udah 1 menit. Iya, oke. Enggak apa-apa Habib jelasin ini nanti Ustadz ada PR-nya 2 pertanyaan saya. Lagi ya. Baik. Artinya seperti tadi dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi itu mengatakan, tadi saya katakan jangan pernah mengatakan apa yang kita dapatkan itu adalah ikhtiar kita. Semuanya dari Allah. Rezeki apapun, usaha pabrik sepatu misalnya apa saja, misalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bukan Ada min fadli. Ada min fadli. Jangan sampai kita kufur nikmat. Maka Allah katakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Habis silakan Buya Azhari Nasution, fadhol. Pertanyaan tadi yang pertama. Yang pertama tentang apa? Tuh jadi lupa deh saya. Ini orang yang malas ibadah, apakah itu bagian dari takdir Allah? Kalau tadi Ustadz bilang la haula wala quwata illa billah, apakah memang ya udah saya belum gerak karena la haula wala quwata illa billah, saya belum sholat gitu. Begini, kalau bicara takdir ya syaratnya mesti satu. Hati kita kudu rapi dulu. Baru kita bisa ngomongin takdir. Jika hati kita nggak rapi, mesti terjebak pada kabashul fida, mengkambing hitamkan Tuhan. Ada orang soleh ketika dia sholat, dia faham bahwa dia sholat, dia takbir, dia sujud, Allah yang mampukan dan Allah yang takdirkan. Keren nggak? Ya. Keren ya? Keren. Betul-betul ikhlas. Dia merasa ini minnah minallah, ini anugerah dari Allah. Ada orang yang berbuat jahat tetapi hatinya rapi. Gimana orang buat jahat tapi hatinya rapi? Begini, dalam dia berbuat jahat mentok dan dia ingin hijrah kembali. Dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ini mesti karena kesalahan saya. Allah. Dia tidak menyalahkan takdir. Kesimpulan bahwa baik dan buruk dari Allah itu kesimpulan akhir dari bab cerita takdir. Ya. Tetapi ketika orang sadar, ya, jika dia hatinya bersih, dia tidak mungkin menyandarkan kejahatan pada Allah. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Ana maridtu fahuwa yashfin. Inni maridtu fahuwa yashfin. Saya sakit dan Allah yang menyembuhkan. Sakitnya di Nabi Ibrahim, tapi yang menyembuhkannya diatributkan ke Allah.
Dia tidak katakan Allah yang memberi saya sakit dan Allah yang menyembuhkan. Tidak, tapi saya sakit dan dia yang menyembuhkan. Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hatinya apa? Orang yang sudah lolos ujian. Yang lolos ujian adalah ziyadatullah fi hadratil Ka'bah. Bertambah Allah di hatinya. Bertambah Allah di hatinya. Dia tidak fokus pada ujian tapi fokus pada syukur, husnuzon kepada Allah, makin cinta sama Allah, tanda bahwa dia lolos ujian. Apa yang dirasakan? Syukur. Syukur. Syukurnya bertambah, istilzadzut ta'ah, nikmat dia beribadah bertambah, husnuzonnya bertambah. Allah. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah. Allah. Ziyadatullah fi hadratil Ka'bah. Allahu Akbar. Bu, Pak, indah ya. Indah kalau kita bisa lolos dari ujian dari Allah. Kita naik kelas istilahnya tadi, pada saat kita naik kelas kita merasakan justru kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Bahkan di kalangan tertentu para ulama pada saat dapat menurut pandangan orang awam itu adalah sebuah kesulitan, dia malah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seperti kita lihat contohnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, anaknya meninggal, suaminya meninggal, mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah anakku syuhada, suamiku syahid, ya Allah. Pola pikirnya berubah, merasa apa? Kecintaan. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Sudah banyak yang kita bahas dari surah Al-Insan, tapi memang masih panjang kajian yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, dan di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan kita dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang taat dan mengerti tugas dan fungsi kita di muka bumi ini agar kita bisa menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada guru-guru kami, kepada Habib kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Habib, fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atillah wa shfi mardana mardal muslimin وجنبنا الفتن محن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا إلى بيت الله الحرام وبلغنا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir, Buya Azharina Sution dan juga Habib Muhammad Syahab serta ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sudah hadir, jamaah Masjid Nurul Islam serta pemirsa iNews. Saya ingin menyampaikan juga bahwa ada program baru yaitu Cahaya Muda Indonesia yang akan hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu membawa pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kamu bersinar. Tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu dapat menjadi dai yang menebar cahaya Quran. Yuk ikuti audisi Cahaya Muda Indonesia. Syaratnya laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menjelaskannya dengan sederhana dan dapat dipahami banyak orang. Pastinya ya berdomisili di Jabodetabek dan kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews. Info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @official iNews. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua dan kelak kita semua dihitung sebagai orang-orang yang selalu memperbaiki diri dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديا